Coba aku lihat lagi. Pada saat yang sama, informasi tentang banyak orang kuat di wilayah Lord Midao yang dikenal orang ini juga muncul dan terus-menerus dimata-matai oleh Qin Chen. Bersamaan dengan kekuatan spiritual Qin Chen yang dahsyat mengalir dalam pikirannya. Setelah sekian lama mencari, orang ini akhirnya tak sanggup lagi menahannya dan menjerit. Jiwanya tak sanggup lagi menahan tekanan dan meledak dengan kepulan asap, berubah menjadi debu dan menghilang. Kau tidak tahan dengan ini? Qin Chen menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dengan suara dengungan, kekuatan spiritual yang tak terbatas diserap ke dalam tubuh Qin Chen. Ketika napas seperti itu memasuki jiwa Qin Chen seperti minum segelas air es di hari-hari musim panas yang panas. Seketika, dia merasa sangat segar dan jernih. Kekuatan spiritual ini, Qin Chen terkejut. Dia menemukan bahwa lautan jiwanya terus-menerus bergejolak di bawah kekuatan ini, dipelihara dengan cepat, dan kekuatan unik diintegrasikan ke dalam lautan jiwa Qin Chen sendiri. Qin Chen segera menemukan bahwa persepsi lautan jiwanya di jurang menjadi lebih jelas. Aku baru saja menyerap kekuatan spiritual dari seorang master domain biasa, tapi jiwaku telah meningkat pesat dan menjadi begitu transparan dan jernih. Qin Chen berkedip, merasa tidak percaya, saat menyerap esensi fisik dan esensi jiwa seorang penguasa domain dengan cara yang sama. Qin Chen terkejut menemukan bahwa peningkatan jiwanya jauh lebih kuat daripada peningkatan tubuh fisiknya. Keduanya pada dasarnya adalah dua kondisi yang sama sekali berbeda. Biarkan aku melihat lebih dekat. Qin Chen membenamkan persepsinya ke dalam pikirannya, dan dengan suara dengungan, suatu kekuatan memasuki lautan jiwanya. Menurut persepsi Qin Chen, suatu kekuatan khusus berlama-lama di lautan jiwanya. Kekuatan ini memelihara lautan jiwanya, membuat lautan jiwanya tidak lagi menolak kekuatan jurang seperti sebelumnya. Jika aku dapat menyerap cukup banyak kekuatan spiritual dari para penguasa jurang, mungkin aku dapat menjadi seperti Fang Muring dan Mo Nianli, dan tidak akan tertekan oleh kekuatan jurang sama sekali. Qin Chen merasa gembira. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya di jurang ini, dan efektivitas tempurnya secara alami akan terpengaruh. Namun, jika dia dapat mengabaikan penindasan yang dibawa oleh jurang tersebut, maka efektivitas tempurnya di jurang tersebut akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sepertinya penguasa wilayah api lilin harus pergi ke sana sesegera mungkin. Qin Chen telah mengambil keputusan. Ledakan. Pada saat ini, Mo Nianli dan Fang Muring juga telah melahap sisa asal-usul kaisar. Hahaha, Paman Qin, aku merasa penuh kekuatan sekarang. Mo Nianli mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba meninju. Dengan suara keras, kekosongan di depannya terguncang dan gelombang kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar. Si kecil ini, Qin Chen terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan aura Mo Nianli. Dan Muling, Qin Chen segera menatap Fang Muring lagi. Pada saat ini, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan memiliki godaan yang tidak dapat dijelaskan bagi Qin Chen. Apa yang sedang terjadi? Karena Fang Muring sekarang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Dewa, dan hanya satu langkah lagi untuk menjadi Kaisar Dewa. Menyerap esensi seorang Kaisar Agung seharusnya tidak banyak meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang, setelah melahap kekuatan beberapa Kaisar Abis yang kuat, Qin Chen terkejut menemukan bahwa temperamen Fang Muring telah berubah secara signifikan, dan pesona unik berkembang di tubuhnya. Jimat ini seolah-olah Fang Muring secara bertahap menyatu dengan lingkungan setelah memasuki jurang, dan mengubah dirinya sendiri setelah menyerap kekuatan jurang, bukannya diserap dari dunia luar. Si kecil Mo Nianli dan Muling ini tampaknya terlahir untuk berlatih di jurang ini. Mata Qin Chen berbinar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setidaknya bahkan setelah Fang Muring menyerap kekuatan Kaisar Abadi, seorang Kaisar Dewa berdimensi tinggi, kultivasinya telah meningkat secara kualitatif, tetapi perubahan temperamennya jauh dari mengejutkan seperti perubahan dalam jurang ini. Paman Qin, mengapa Anda menatap Ibu Baptis tanpa berkedip? Mo Nianli memiringkan kepalanya, dan tiba-tiba matanya berbinar, berkata dengan terbata-bata, "Oh, apakah kamu juga memperhatikan bahwa Ibu Baptis sekarang begitu cantik sehingga dia hampir bersinar? Dulu, dia bisa dikatakan sebagai peri dari surga, tetapi sekarang, TSK, bahkan peri harus bersembunyi di surga ketika mereka melihatnya, karena takut dikalahkan oleh Ibu Baptis." Fang Muring awalnya tenggelam dalam perubahan di tubuhnya.
Ketika dia mendengar ini, dia mendongak dan melihat tatapan Qin Chen yang membara. Wajahnya tiba-tiba memerah dari leher hingga telinganya. Dasar bocah kecil, teruslah bicara omong kosong. Fang Muring tidak berani menatap mata Qin Chen. Dia berpura-pura melotot ke arah Mo Nianli. Tetapi sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ibu baptis, aku tidak bicara omong kosong, apa yang kukatakan itu benar. Mo Nianli memiringkan kepalanya dan menatap utusan suci teratai hitam. Bibi Hei, bukankah terlalu terang bagi kita berdua untuk berdiri di sini? Kalau tidak, kita harus mundur dulu, sehingga Paman Qin dan Ibu Baptis bisa memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk dunia mereka sendiri. Bisakah kita melakukan sesuatu? Dasar bocah kecil, Qin Chen menatap Mo Nianli tanpa berkata apa-apa dan langsung menamparnya. Bocah kecil ini benar-benar berani mengatakan apapun. Aduh, Mo Nianli menutupi kepalanya dan cemberut. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa. Nguling, ayo pergi. Qin Chen membuka mulutnya pelan, dan begitu selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju lokasi penguasa domain api lilin. Ibu Baptis, cepatlah dan ikuti dia, Paman Qin memanggilmu, kata Mo Nianli diam-diam dari samping. Fang Muring tersipu dan buru-buru mengikuti Qin Chen, tanpa sadar memegangi Qin Chen. Kulit mereka saling bersentuhan, jantung Fang Muring berdebar kencang. Qin Chen memegang tangannya erat-erat, ikuti aku dengan seksama. Suara mendesing, keduanya terbang ke depan. Hehe, Bibi Hei, mari kita ikuti mereka dari kejauhan. Mo Nianli menatap Qin Chen dan Fang Muring di depannya dan tertawa. Dalam perjalanan menuju wilayah utama Candlefire Domain, Qin Chen juga merasakan kekuatan jurang terserap ke dalam tubuhnya. Anda harus tahu bahwa apa yang ada di tubuhnya bukan hanya kekuatan dari penguasa alam Yu Huang sebelumnya, tetapi juga sebagian kekuatan asli yang ditinggalkan oleh penguasa Dao spiritual. Hanya saja Qin Chen tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual master. Pada saat ini, berdasarkan pemahaman dan persepsi abis oleh penguasa domain Yu Huang dan penguasa domain Yaoling, Qin Chen terus mengubah auranya. Chen, apakah kamu mencoba memahami kekuatan jurang? Fang Muring bertanya dengan bingung. Qin Chen mengangguk. Kekuatan jurang ini berbeda dari kekuatan alam semesta. Meskipun aku dapat menyerapnya, bagaimanapun juga, kekuatan itu ditolak. Aku perlu lebih memahaminya sehingga orang lain tidak akan dapat melihatnya. Bagaimana kalau aku membantumu? Fang Muring tiba-tiba berkata, lalu mencium Qin Chen dengan ganas. Ledakan, aura khusus langsung memasuki tubuh Qin Chen dari tubuh Fang Muring. Napas ini menyatu dengan kekuatan dalam tubuh Qin Chen. Istana 10 kesengsaraan dalam tubuh Qin Chen bergetar dan perlahan menyatu dengan Qin Chen. Tiba-tiba, aura unik seorang penguasa domain terpancar dari tubuh Qin Chen, yang berkali-kali lebih harmonis dengan jurang daripada sebelumnya. Ini, Qin Chen tercengang. Fang Muring menjauhkan bibir lasi dan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Chen, setelah datang ke jurang ini, aku merasa darah di tubuhku terus-menerus pulih. Dan pemahamanku tentang jurang itu berubah drastis setiap saat. Di awal asal mula alam semesta, kau dan aku sepenuhnya menyatu, dan kau memiliki napasku di tubuhmu. Jika kau menggunakan napasku untuk memahami jurang itu akan jauh lebih mudah. Qin Chen tercengang, dia mendesaknya secara tidak sadar. Berdengung, aura jurang yang terpancar darinya amat kokoh dan harmonis. Ternyata sangat mudah. Qin Chen tertegun, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mendesah, rasanya sulit untuk dibutakan oleh sehelai daun, tetapi sebenarnya, itu sangat sederhana, sungguh. Qin Chen menatap Fang Muring. Fang Muring tidak tahu garis keturunan macam apa di jurang yang begitu ajaib. Keduanya baru saja menyatu, yang memberinya hubungan khusus dengan jurang. Namun, akarku masih merupakan asal mula lautan semesta, dan aura jurang di luar hanyalah penutup. Jadi, sekarang saatnya untuk menyamar dan berlatih di jalan jurang yang dalam. Qin Chen mengetahui peraturan dan rutinitas tempat ini dan segera tersenyum. Hati-hati, pahami aturannya. Begitu Anda memahami aturannya, yang ada hanya manfaatnya dan tidak ada kerugiannya. Misalnya, saat ini, Anda dapat sepenuhnya berintegrasi ke tempat ini dan menganggap diri Anda sebagai penduduk setempat. Gabungkan aturannya, kumpulkan Master Dao, dan lawan Hades. Qin Chen menyentuh dagunya, pilihan yang bagus, ya, mari kita lakukan.
Dilihat dari tindakan banyak guru Tao sebelumnya di jurang, mereka jelas mengincar Dewa Dunia Bawah. Jika dia bersikeras menyelamatkannya, itu pasti tidak akan berhasil. Tetapi bagaimana jika dia berbaur dengan orang banyak dan melawan Dewa Dunia Bawah bersama-sama? Satu demi satu pikiran muncul dalam benak Qin Chen. Aduh, jauh di dalam jurang keheningan abadi, Dewa Alam Baka yang tengah bersembunyi hati-hati bersama Ratu Alam Baka, tiba-tiba tak kuasa menahan bersin. Ming, kamu baik-baik saja? Permaisuri Mingyu bertanya dengan hati-hati, dengan tatapan khawatir di matanya. Pada level mereka, bagaimana mungkin mereka masih bersin? Aku baik-baik saja. Hades mengusap hidungnya dan matanya berbinar. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa ada sesuatu yang menatap saya? Dia menghitung beberapa kali, tetapi tidak berhasil dan benar-benar bingung, jadi dia langsung menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, sekarang bukan saatnya untuk menghitung. Dewa Dunia Bawah menatap ke kejauhan dan terus berjalan hati-hati di jurang keheningan abadi ini bersama Ratu Bulan Dunia Bawah. Di sini dia tidak berani berlarian sembarangan. Setelah terbang hampir seharian, Qin Chen menahan napas. Bahkan ketika melewati beberapa wilayah, dia tidak memberi peringatan kepada musuh. Aku pernah membunuh penguasa wilayah Yu Huang sebelumnya. Tetapi dia adalah penguasa wilayah, tidak peduli seberapa bodohnya klon penguasa Midao, dia pasti akan merasakan sesuatu setelah beberapa saat. Pada tahap ini, Anda harus mencoba menargetkan beberapa penguasa domain tingkat atas. Membunuh penguasa domain biasa tidak akan banyak membantu Anda, kecuali memberitahu musuh. Ya, setelah lebih dari setengah hari, Qin Chen telah melihat gunung di depannya yang memancarkan api gelap dan tampak seperti puncak dunia. Kami telah tiba di Gunung Zulong. Konon, pemilik tempat ini bernama Candlefire Domain Lord, dan dia adalah salah satu bawahan yang telah mengikuti Lord Midao selama bertahun-tahun. Meskipun dia bukan orang terkuat di bawah Lord Midao, dia juga salah satu orang kuat peringkat atas. Penguasa Gunung Zulong, penguasa wilayah Zuhuo, sebenarnya adalah naga lilin neraka, penguasa wilayah tingkat atas. Dia adalah orang yang terkenal dan berkuasa di jurang. Ia pandai dalam hal penghancuran dan kehancuran. Selain dia, ada orang kuat setingkat penguasa domain lainnya di wilayah itu, yang ditempatkan di lokasi lain dan mematuhi perintahnya. Orang ini adalah orang kuat yang paling cocok di dekatnya. Tetapi pada saat yang sama, orang kuat seperti itu pasti memiliki hubungan dengan penguasa kehancuran, tidak seperti penguasa domain Dark Huang sebelumnya. Pada saat kritis, sangat mungkin dia bisa menghubungi klon penguasa kehancuran. Qin Chen terus menghitung, jika Qin Chen menghadapi orang sekuat itu di samudra semesta, dia pasti tidak akan takut padanya. Jika dia diberi cukup waktu, menekan lawan tidak akan menjadi hal yang pasti. Tetapi pada dasarnya itu tidak akan menjadi masalah. Namun sekarang di wilayah Abyss Lord of Destruction, jika dia benar-benar ingin menyerbu, bahkan jika itu dia, jika Lord of Destruction tiba-tiba meledak dan klonnya menemukannya dan menyerbu ke sini pada saat pertama yang memungkinkan, ditambah dengan variabel lain, Qin Chen secara alami akan sedikit takut. Buatlah rencana sebelum mengambil tindakan, lagi pula, ini bukan lautan luar angkasa. Gunung Zulong, penguasa wilayah Zuhuo. Qin Chen menatap ke kejauhan dengan mata berkedip-kedip. Cara terbaik adalah memancing pihak lain keluar, menghadapinya sendiri, dan menyelesaikan masalah secara diam-diam. Namun, ini akan cukup sulit. Qin Chen berpikir keras, memikirkan cara menghadapi situasi ini. Alasan mengapa jurang ingin menyerbu lautan semesta adalah karena jalan lautan semesta memiliki daya tarik yang besar, dan jalan surga telah rusak. Baik itu jurang atau lautan semesta, mereka hanya berjuang untuk menyeberang, berusaha untuk tidak terikat oleh sisi dunia ini. Penguasa wilayah api lilin ini tengah mengolah Dao Agung Api Abisal. Aku juga telah memperoleh sedikit pengetahuan tentang Dao ini. Mungkin. Hati Qin Chen tergerak, dan saat berikutnya, auranya tiba-tiba berubah sedikit, dan kekuatan jalan yang hebat muncul. Jalan yang hebat ini sedikit istimewa, seolah-olah merupakan perpaduan dari banyak jalan yang hebat, dan napas yang membara melonjak keluar. Jalan api abis, berdengung, ada aura api yang mengerikan menyapu tubuh Qin Chen, dan aura api yang menakjubkan memenuhi udara, menyebabkan semua orang diam-diam ketakutan. Jalan api abisal, utusan suci teratai hitam di samping terkejut. Tuan Qin Chen ini jelas berasal dari laut semesta,
tetapi bagaimana dia bisa melakukan jalan api abisal? Tidak, tetapi setelah melihat dengan saksama, dia menggelengkan kepalanya sedikit, karena dalam abis Flameway milik Qin Chen, dia benar-benar merasakan kekuatan api yang sangat istimewa. Kekuatan ini penuh dengan vitalitas dan penuh godaan yang tak ada habisnya baginya, seorang anggota klan abis. Chen, kau menggabungkan jalur api lautan kosmik dan jalur api jurang. Fang Muring memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka yang hadir. Jadi dia secara alami melihat aura aneh Qin Chen sekilas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak buruk, Qin Chen tersenyum dan mengangguk. Faktanya, ketika pertama kali tiba di benua Tianwu, ia mempraktikkan jalan api agung. Kemudian, di 5 gunung dari 5 gunung dari 5 gunung, di mana altar yang menekan Kaisar Naga Penjara berada, ia juga mengintegrasikan api jurang dari jurang. Perpaduan keduanya menciptakan aura yang benar-benar menarik di jurang ini. Namun, hal-hal ini saja tidak cukup untuk menjelaskan identitas saya, dalam kasus ini. Pikiran Qin Chen berkelebat, dan dia tiba-tiba dengan lembut mengaktifkan asal-usul guru spiritual yang diperolehnya dari reruntuhan 10.000 dewa. Ledakan, tiba-tiba, aura seorang guru spiritual menyebar, mengguncang langit dan bumi. Sekarang sudah baik-baik saja, Qin Chen dengan hati-hati merasakan napasnya sendiri, dan setelah memastikan bahwa dirinya tidak akan terekspos, dia mengubah dirinya menjadi pria kuat yang mempraktikkan jalan api abis. Kemudian, Qin Chen memikirkannya, dan tiba-tiba, nafas dari jalan jurang meluap dan langsung menuju ke Gunung Zulong. Sisi Gunung Zulong ini, penguasa wilayah api lilin juga sedikit kewalahan saat ini. Perintah dari Tuan Midao secara alami diteruskan kepadanya. Sebagai salah satu orang kuat teratas di wilayah Tuan Midao, dia tentu saja tidak bisa lalai dan harus melayani Tuan Midao. Tempat yang memancarkan aura mengerikan sebelumnya adalah pusat pusaran dunia pemakan milik Dewa Luoyu. Di permukaan, Devouring World Vortex Heart dikendalikan oleh Lord Luoyu. Tetapi sebenarnya itu adalah harta karun tingkat atas yang dipercayakan Lord Midao kepada Lord Luoyu untuk dipelihara. Bagaimana mungkin itu dicuri oleh seseorang? Meskipun aku tidak tahu apa hasilnya nanti, Lord Midao sangat marah sehingga aku khawatir sesuatu telah terjadi pada Devouring World Vortex Heart. Sebagai salah satu prajurit teratas di bawah Tuan Midao, Tuan Zuhuo mengetahui lebih banyak daripada penguasa domain lainnya, dan tentu saja mengetahui beberapa situasi Tuan Luoyun. Meskipun konsekuensi ini disebabkan, kemungkinan besar karena tubuh utama Lord of Destruction tidak ada di sini. Dia pergi ke Abyss of Eternal Silence untuk memburu Hades. Namun, dia mampu bertahan untuk sementara waktu di bawah tekanan Long River of Destruction milik Lord of Destruction. Orang ini lebih kuat dariku. Penguasa wilayah api lilin telah hidup bertahun-tahun dan mengetahui betul kekuatan mengerikan dari penguasa kehancuran dan sungai panjang kehancuran. Bahkan jika itu hanya setitik, dia, seorang penguasa domain teratas, mungkin tidak dapat menghentikannya dengan mudah. Namun sekarang, penguasa Midaozu menderita kekalahan. Jelas bahwa kekuatan lawan benar-benar luar biasa dan mungkin tidak kalah dengannya. Jika dia pergi untuk menghentikan orang sekuat itu, begitu dia bertemu dengannya, meskipun Tuan Midao punya rencana cadangan dan klonnya bisa tiba pertama kali, dia takut kalau dia juga akan berada dalam bahaya besar. Di jurang, jika kau ingin berumur panjang, kau tidak boleh terlalu gegabah. Orang itu melewati gunung naga lilin milikku, dan bukan ide yang buruk bagiku untuk menghentikannya. Namun, jika kau memintaku untuk keluar dan mencegahnya, lupakan saja. Aku hanya tidak tahu apakah Tuan Midao akan marah saat dia kembali. Penguasa wilayah api lilin merasa khawatir. Di jurang, kepentingan adalah yang utama. Meskipun dia berada di bawah komando Tuan Midao, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk bekerja untuk Tuan Midao. Ngomong-ngomong, aku sudah mengirim banyak orang keluar, jadi aku akan berpura-pura jalan-jalan saja nanti, dan itu saja yang kulakukan. Penguasa wilayah api lilin baru saja hendak membuat beberapa pengaturan dan hendak menyelidiki situasi di sekitarnya ketika matanya tiba-tiba bergerak sedikit. Dia segera menoleh dan melihat ke kejauhan. Di sampingnya, seorang wanita mempesona tampaknya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke sana. Penguasa wilayah api lilin awalnya waspada, lalu ekspresinya berubah sedikit. Aura ini, sedikit istimewa, jalan itu memiliki aura yang membuatnya bersemangat.
tetapi juga memiliki vitalitas khusus yang menariknya. Perasaan ini. Wajahnya berubah, ini adalah orang kuat yang telah mengolah dao besar api neraka, dan hanya sedikit lebih lemah darinya. Namun, vitalitas khusus yang terkandung di dalamnya memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan pada dao besarnya. Tampaknya itu adalah aura yang datang dari guru Tao lainnya. Beberapa dari mereka tampak seperti guru spiritual. Di jurang, hubungan antara Dao Master bervariasi dalam jarak. Misalnya, Dao Master Mi dari garis keturunan Mi Ling, saingan terbesarnya sebenarnya adalah Dao Master Yuan dari garis keturunan Hei Yuan. Sedangkan untuk Dao Master Ling, dia dan Dao Master Mi tidak terlalu dekat, tetapi tidak banyak konflik di antara mereka. Kadang-kadang mereka bertengkar, dan kadang-kadang mereka bekerja sama. Kekuatan spiritual jurang khusus milik penguasa roh sebenarnya memiliki daya tarik yang besar terhadap kehancuran orang-orang kuat di bawah penguasa kehancuran. Ekspresi penguasa wilayah api lilin berubah, dan wanita mempesona di sampingnya juga mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menatap penguasa wilayah api lilin dan berbisik, "Tuanku." Penguasa wilayah api lilin mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, "Kau juga merasakannya." Wanita mempesona ini juga merupakan naga jurang. Namun tidak seperti dia, wanita mempesona ini adalah Cilong tipe air. Dia juga sangat kuat, seorang penguasa domain tingkat menengah, bernama penguasa domain Lianqi. Saya merasakannya, Dao Agung sangat istimewa, tampaknya memiliki vitalitas khusus. Vitalitas ini, tampaknya berasal dari garis keturunan Master Dao Spiritual. Master Domain Lianqi adalah Cilong bertipe air, dan memiliki vitalitas yang lebih tajam. Penguasa wilayah api lilin mengangguk, sedikit ragu, dan menyampaikan suaranya, "Seseorang di bawah komando guru spiritual orang suci spiritual benar-benar ada di wilayah kita, pihak lain tidak menyembunyikan kehadirannya. Apakah ini mengundangku untuk mengobrol?" "Tuanku, berhati-hatilah. Ada masalah di pusaran dunia yang memakan beberapa waktu lalu. Meskipun garis keturunan penghancur jiwa dan garis keturunan orang suci jiwa tidak memiliki dendam lama, orang ini tiba-tiba lewat di sini, dengan angkuh, dan mengundang tuanku untuk menemuinya. Ini." "Aku tahu." Penguasa wilayah api lilin mengangguk, matanya berkedip, "Pihak lain datang dengan aneh. Tetapi aura orang ini tampaknya memiliki daya tarik khusus bagiku. Terlebih lagi, pihak lain juga berada di bawah komando penguasa Dao spiritual. Sangat mungkin bahwa penguasa Dao spiritual mengetahui bahwa ada masalah di wilayah penguasa Dao penghancur, dan memanfaatkan ketidakhadiran penguasa Dao penghancur sendiri, jadi penguasa Dao spiritual secara khusus mengirimnya ke sini. Penguasa Dao spiritual adalah penguasa Dao yang kuat. Jika dia benar-benar mengirim seseorang ke sini, bahkan jika aku berada di bawah komando penguasa Dao penghancur, akan sangat merepotkan jika aku tidak memberi muka. Meskipun kultivasinya luar biasa, jika dibandingkan dengan tingkatan guru Tao, orang seperti dia hanyalah antek dan tidak bisa naik panggung, dia bisa menyerah begitu saja jika disuruh. Kalau begitu, saya akan menemani Anda, Tuan. Haruskah kita memberitahu avatar Tuan Midao, atau memberitahu master domain tingkat atas lainnya di sekitar?" "Tidak pantas." Penguasa wilayah api lilin menarik napas dalam-dalam. Mengapa orang-orang penguasa Dao spiritual datang kepadanya? Apakah karena sesuatu, atau sesuatu yang lain, atau mungkin kejadian sebelumnya ada hubungannya dengan guru spiritual? Pada saat ini, penguasa wilayah api lilin tengah memikirkan banyak hal. Dengan beberapa pemikiran di benaknya, dia berpikir sejenak, lalu mengirimkan suaranya. "Jangan pergi, kau bawa orang-orangmu dan tetaplah di wilayah ini. Begitu sesuatu yang tak terduga terjadi, aku akan memanggilmu, dan kau akan segera memimpin orang-orangmu untuk bertarung, dan pada saat yang sama, mengirim pesan kepada orang-orang kuat lainnya di sekitar." Pihak lain begitu terbuka dan jujur, jadi dia seharusnya bukan orang yang membuat masalah di pusaran dunia Devouring sebelumnya. Selama dia bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Lord, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak akan semudah itu baginya untuk menjatuhkanku. Terlebih lagi, dia mungkin tidak memiliki niat jahat. Setidaknya aku tidak merasakan niat jahat atau bahaya. Dia juga merasakannya, dan tidak merasakan sesuatu yang tiba-tiba. Ketika saya mencapai level pertama,
Saya masih merasa yakin bahwa akan sulit bagi pihak lain untuk menyembunyikan sesuatu dari saya. Tuanku, hati-hati, tidak apa-apa, mungkin itu hal yang baik. Mata penguasa domain api lilin berbinar, aura garis keturunan penguasa Dao spiritual sangat bermanfaat bagiku. Mungkin itu terkait dengan beberapa gerakan baru-baru ini di jurang, mungkin itu adalah kesempatan bagi kita. Saya mengerti, tuanku, berhati-hatilah, jika ada tanda-tandanya, saya akan memimpin anak buah saya untuk segera membunuh mereka. Penguasa wilayah api lilin mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, ia melesat ke udara dan meninggalkan wilayah itu dalam sekejap. Seorang pria kuat yang diduga berada di bawah komando Master Lingdao telah tiba. Bagaimanapun, dia tetap harus menunjukkan muka. Tentu saja, itu dekat wilayahnya sendiri, dan avatar Tuan Midao sedang duduk di dekatnya. Kalau tidak, dia tidak akan keluar dengan gegabah. Bersambung.